min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik dari apa yang kalian hasilkan dari kerjaan dan kehidupan kalian. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkan, infakkan dari yang baik-baik dari hasil kerja kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang beriman diperintahkan Allah untuk menginfakkan dari yang baik-baik yang telah mereka dapatkan dari kerjanya, dari harta yang halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Ada hasil bumi, ada hasil tanaman, lalu ada hasil tambang dan seterusnya, termasuk harta karun. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhirihi illa an tu'minu bihi, dan jangan kalian mengeluarkan yang khabis, yang buruk, yang jelek, yang kalian sendiri sebenarnya nggak mau ngambilnya, kalian sendiri nggak mau makainya. Keluarkan yang baik, dan kalau kalian pakai kalian nggak mau. Kalau kalian mengeluarkan jelek, sebenarnya yang jelek itu sendiri kalian tidak mau. Wallahu, ini menarik banget. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan sesungguhnya Allah itu ghani. Apa artinya ghani? Maha kaya, maha tidak butuh. Jadi kaya itu adalah tingkat kebutuhan. Semakin tingkat kebutuhannya semakin kecil, maka semakin kaya. Kalau semakin besar tingkat kebutuhannya, semakin miskin. Ini terbalik, butuhnya semakin banyak, butuhnya semakin banyak, itu semakin miskin gitu. Ghani artinya adalah tidak butuh. Ghani an abdihi artinya tidak butuh terhadap hambanya. Hamid, terpuji. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu. Ini muafak, ini koreknya. Sampai saya belum menyiapkan ayatnya. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menjanjikan dan mengancam kemiskinan. Jadi yang takut miskin itu pasti diancam oleh setan. Asy-syaitan ya'idukumul faqra, yang mengancam atau yang menjanjikan kemiskinan itu adalah setan. Jangan sedekah, nanti kurang. Jangan berikan, nanti makan apa? Itu setan. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tapi sebaliknya, ini dia nih. Dibikin takut miskin, tapi gampang untuk membeli kekejian, membeli dosa, fahsya. Beli dosa gampang. Sedekah sulit, tapi masa nggak mau oke. Sedekah sulit, taruhan oke, itu kan? Itu ini Allah katakan asy-syaitan, setan yang begitu. Maka kalau mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita untuk akhirat itu hitungan banget. Itu bukan otak cerdas kita loh, bukan otak cerdas kita, tapi apa? Setan. Nah, buktinya apa? Ketika urusan dunia kita nggak hitung-hitungan gitu. Orang dunia nggak hitung-hitungan. Jadi pembukanya tadi tentang berikan yang terbaik, lalu berikutnya logika yang dikembangkan oleh setan adalah untuk akhirat itu ditakut-takuti, dan untuk maksiat bermurah. Makanya maksiat itu sekarang bayar. Bikin dosa itu harus apa? Bayar. Bikin pahala gratis nggak mau. Bikin pahala gratis yang diberikan kesempatan oleh Allah nggak mau. Tapi bikin dosa pakai bayar mau. Wa ya'murukum bil fahsya. Wallah. Jadi ini bedanya antara setan dengan Allah. Perhatikan Bapak dan Ibu. Setan tadi janjiin kemiskinan dan mengajak kepada
kejian. Jangan sedekahkan tapi mubazirkan. Jangan sedekahkan tapi poya-poyakan. Jangan sedekahkan tapi belikan dengan maksiat. Nah, sementara Allah dikatakan sini wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah SWT menjadikan dua, ampunan dan anugerah yang tidak pernah putus. Apa anugerah yang tidak pernah putus itu? Rezeki. Jadi Allah janjikan ampunan dan rezeki. Fadla. Maka ketika orang mengikuti perintah Allah, Allah janjikan kepada mereka ampunan. Maka wakaf seperti ini, zakat, kemudian sedekah, itu adalah penyebab ampunan Allah turun dan penambah rezeki. Ya, penambah rezeki. Nah, kemudian ini Bu, Pak, yu'til hikmata may yasha. Diberikan, Allah memberikan hikmah. Hikmah itu apa? Sikap yang benar dan tepat. Ada sikapnya benar tapi tidak tepat. Sikap yang benar dan tepat maka disebut dengan bijak. Kalau kita punya uang 100 juta, kata Allah di dalam ayat ini, Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dipilihnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada orang punya uang ratusan miliar, tapi tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada dirinya, kecuali hanya kebanggaan. Teman saya, bukan teman si senior saya, itu bikin pesantren besar Bu, hanya dengan modal 5 juta. Itu pun hasil kesepakatan jual mahar istrinya. Jadi ketika menikah kan masih mahar, udah sekian tahun nikah, mahar itu kan masih apa? Disimpan deh. Daripada disimpan itu gimana kalau kita bikin jadi pesantren? Bikin pesantren 5 juta. Orang punya ratusan miliar aja bisa bikin. Itu yang disebut dengan hikmah. Ternyata benar. Hari ini santrinya 1.500. Hari ini santrinya 1.500. Itu yang disebut dengan hikmah. Maka kalau dikasih duit, tidak dikasih hikmah, itu musibah. Dikasih duit tapi tidak dikasih hikmah, nggak tahu. Punya uang ratusan miliar, cita-citanya beli jet. Emang kalau sudah beli jet ngapain? Punya uang ratusan miliar, cita-citanya pengen poya-poya, sehingga dilihat orang sebagai orang paling apa? Kaya di dunia. Gak penting. Betapa hebatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hikmah. Uangnya sedikit, tapi bermakna luar biasa. Ya, makanya dikatakan sini yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang telah diberikan oleh Allah hikmah, pemahaman hadis, Al-Quran, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Makanya Allah itu adil, Pak. Allah itu tidak mengukur dengan berapa yang kita miliki. Enggak pernah ditanya. Tadabbur ayat kemarin, enggak pernah ditanya kamu punya uang berapa, itu enggak pernah ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Kamu buat apa dengan apa yang kau punya? Makanya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang ini luar biasa. Dengan niat wakaf ini berarti Allah telah memberikan hikmah. Dan hikmah itu banyak. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita selalu dibimbing oleh Allah, sehingga harta kita benar-benar bernilai. Harta itu apa yang benar-benar telah kita manfaatkan. Dan orang yang paling cerdas adalah investor. Ada yang disebut dengan apa? Sleeping
investor. Sambil tidur duitnya apa? Jalan terus ya. Tapi ada yang lebih cerdas lagi daripada sleeping investor. Apa itu? Dying investor. Sudah mati pun uangnya, hartanya terus apa? Terus bekerja untuk dia. Ini yang keren. Kalau tidur sih ya seperti Bill Gates gitu, Donald Trump, itu dia tidur uangnya terus apa? Terus bekerja memberikan keuntungan. Tapi ada yang lebih keren lagi, apa? Udah mati pun ya, terus bekerja. Seperti Utsman bin Affan itu, 14 abad lalu dia udah meninggal, tapi kekayaan terus bekerja untuk dia. Bekerja apa? Memberikan pahala terus. Ada sumber air umat di Madinah itu yang terus mengalir air. Ada wakaf-wakaf yang terus mengalir. Al-Azhar, University di Kairo, di Mesir itu, ya, itu ribuan tahun, lebih dari, kalau tak bukan 800 1118. Iya, 1118 tahun. 81 ya. 1181 tahun, Pak. Kebayang ya? Orang yang mendirikan itu sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Tapi ini investasi yang terus berputar, ini yang disebut dengan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Mulut kita kecil, dompet kita kecil, tapi kita butuh duit banyak. Duit banyak, harta banyak. Bukan untuk sehari ini, untuk hidup yang panjang. Maka selamat datang di Kampung Maghfirah. Selalu saya sampaikan bahwa ini adalah